Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faida, NIM 220332067, selaku moderator di kelompok 3. Saya di sini tidak sendiri, tetapi saya bersama rekan kelompok saya ada saudara Samhilal dan ada saudara Muannas. Langsung saja materi pertama yang akan dibawakan oleh saudara Muannas. Langsung saja materi pertama yang akan dibawakan oleh saudara Muannas. Dengan ini saya persilahkan. Jadi baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muannas dari kelompok 3. Kali ini saya akan menjelaskan bagian pertama dari materi kewajiban menuntut ilmu, mengamalkan dan mengembangkannya. Jadi menuntut ilmu itu di dalam Al-Quran memang tidak secara tersurat menjelaskan bahwa seorang muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu. Tapi secara tersirat banyak kemudian ayat-ayat yang menjelaskan atau hadis-hadis yang menjelaskan seorang muslim itu harus dituntut menuntut ilmu. Jadi mungkin itu untuk penjelasannya terkait dengan perintah menuntut ilmu. Kemudian ada beberapa ayat-ayat yang memang menuntut seorang muslim ini untuk menuntut ilmu. Jadi yang pertama itu ada pada surat Taubah ayat 122, berada pada surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, berada pada surat Taha ayat 114 dan ayat-ayat lainnya yang mungkin tidak sempat saya sebutkan pada penjelasan kali ini. Kemudian ada beberapa hadis yang menjelaskan atau menuntut seorang muslim itu agar mereka itu harus berilmu. Yang pertama itu berada pada hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Boleh teman-teman cari nanti jika penasaran terkait dengan bunyi dari hadis ini. Kemudian hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan sebagainya. Jadi intisari dari perintah menuntut ilmu ini yaitu atau penjelasan salah satu hadis, apabila kita ingin memperoleh kebahagiaan di dunia, maka perlu kita pelajari tentang ilmu dunia. Kemudian apabila kita ingin memperoleh kebahagiaan di akhirat, maka perlu kita mempelajari tentang ilmu akhirat. Dan kemudian lagi, apabila kita ingin memperoleh kebahagiaan dari keduanya, yaitu di dunia dan di akhirat, perlu kita mempelajari kedua ilmu tersebut, mempelajari tentang ilmu dunia, mempelajari tentang ilmu akhirat. Jadi mungkin itu untuk penjelasan terkait dengan perintah menuntut ilmu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya materi yang kedua yang akan dipaparkan oleh saudara Samhilal. Ilmu pengetahuan memiliki peran besar dalam kehidupan seseorang karena dengan ilmu pengetahuan maka manusia dapat bermanfaat untuk keluarga dan sekitarnya. Ilmu pengetahuan juga mencari jalan pedoman untuk menuntun kita ke arah yang benar dan dapat mengantarkan kita pada kehidupan bahagia di dunia maupun di akhirat dan menjadi cahaya yang menyinari kehidupan manusia sehingga mereka tidak kehilangan arah. Manusia tidak membedakan antara benar dan salah melalui ilmu pengetahuan sehingga bisa memahami kewajibannya sebagai manusia yang bertakwa menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat manusia di dunia dan di akhirat nanti. Adapun keutamaan dari orang yang berilmu, manfaatnya berupa yang pertama, dimudahkan jalan ke surga, hadis riwayat Muslim nomor 2699. Tingkatkan derajatnya, hadis riwayat Darimi 236, dicintai Nabi Muhammad dan dimintai ampun oleh. Baik, untuk materi yang ketiga saya sendiri yang akan menjelaskan tentang materi kedudukan ulama dalam Islam. Nah, yaitu kedudukan ulama dalam Islam yang dikutip dari Dr. Rivial.
Ka'bah yang menyatakan bahwa pemakaian kata ulama yang populer adalah bentuk jamak dari alim, yang artinya yang memiliki pengetahuan. Orang alim dan seterusnya disampaikan dalam krisis ulama sebagai pewaris para nabi. 1988, sedangkan Ketua Ikatan Dai IKADIP Prof. Dr. Ahmad Satori Ismail mengatakan ulama adalah orang yang memiliki ilmu sehingga membawa dirinya memiliki sifat khasya, yang artinya itu takut hanya kepada Allah. Allah telah mengangkat dan menempatkan ulama, yaitu orang-orang yang berilmu, berada pada tempat dan kedudukan yang tinggi. Ada beberapa hadis yang menunjukkan keutamaan ulama dalam Islam. Yang pertama yaitu ulama adalah pewaris para nabi. Nabi diutus oleh Allah tidaklah mewariskan dan meninggalkan harta untuk dijadikan sebagai bekal bagi manusia untuk kehidupannya, melainkan mewariskan ilmu yang dapat menyelamatkan manusia dari kegelapan, menerangkan tujuan hidup dengan mengenal Allah serta menjalankan ibadah kepadanya dan menjauhi larangannya, yang dimana itu semua diwarisi oleh para ulama sebagaimana yang artinya dalam dikutip dari hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah, yang artinya para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tetapi mewariskan ilmu. Maka dari itu barang siapa mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang cukup. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin RA mengatakan ilmu merupakan warisan para nabi dan para nabi tidak mewariskan dirham dan tidak pula dinar, akan tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Dan barang siapa yang mengambil warisan ilmu tersebut, sungguh dia telah mengambil bagian yang banyak dari warisan para nabi. Para ulama itu adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, yang artinya kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Terdapat Quran surah 35 ayat 32 Al-Hafiz Ibnu Hajar. Ukuran yang terpenting adalah dalam soal ini bukanlah menyangkut dengan ilmunya saja, tetapi terutama adalah kemantapan rohaninya yang dapat ditercerminkan dan dari kepribadiannya, wataknya, akhlaknya, dan istiqomah pada segenap kelakuannya. Apalagi tentang amalan-amalan. Ukuran ini dititik beratkan kepada seorang ulama untuk memenuhi kriteria sebagai predikat ulama tersebut, dan seseorang ulama harus mempunyai ketakutan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang telah disebut dalam Al-Qur'an sebagaimana pada surah Fatir di atas. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 3. Saya akhiri, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.